Hai sahabat Shifaul Qalbi, apa kabar hati kamu hari ini? Semoga kamu selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di video ini. Terima kasih sudah membuka ruang di hatimu untuk mendengar, merenung, dan semoga nanti bisa menemukan makna yang kamu cari. Karena percayalah, kamu tidak sedang berada di sini karena kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan ketika Allah yang mengatur setiap langkah dan arah pandang kita. Kalau hari ini kamu lagi nonton video ini, mungkin hatimu sedang butuh jawaban. Mungkin kamu lagi ngerasa lelah menunggu. Mungkin kamu sedang bertanya, kapan ya Allah mempertemukan aku dengan jodoh yang sejati? Dan bisa jadi, inilah cara Allah menjawab pertanyaan hatimu. Bukan lewat mimpi, bukan lewat pesan dari seseorang, tapi lewat video yang saat ini kamu tonton dengan perasaan campur aduk antara harap dan ragu. Sebelum kita mulai lebih jauh, yuk sama-sama salurkan energi positif dengan menulis di kolom komentar angka 77. Bukan angka biasa, tapi simbol dari semangat kita untuk terus menyalurkan energi baik, niat baik, dan doa yang tulus agar Allah mendekatkan kita dengan jodoh terbaik menurutnya. Tulis 77 di komentar sekarang, supaya doa dan energi positifmu menyebar bukan cuma buat dirimu, tapi juga buat ribuan orang lain yang lagi menanti dalam sabar. Sekarang coba tarik napas pelan-pelan. Rasakan detak jantungmu yang masih berirama karena izin dari Allah. Bayangkan, selama ini kamu sudah melewati banyak hal. Mungkin air mata, kecewa, harapan yang belum jadi nyata. Tapi hebatnya, kamu masih bisa bertahan. Kamu masih mau percaya. Itu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Pernah nggak kamu berpikir, kenapa aku harus dipertemukan dengan orang yang salah dulu? Kenapa aku harus merasakan sakit hati, ditinggalkan, atau dikhianati? Jawabannya kadang sederhana tapi dalam, karena Allah sedang mengajarkanmu cara mencintai dengan benar. Bukan sekadar cinta yang manis di awal lalu hilang di tengah jalan, tapi cinta yang kokoh karena berlandaskan iman. Coba lihat lagi ke belakang. Berapa kali kamu merasa sudah menemukan orang yang tepat, tapi ternyata semuanya berakhir. Saat itu kamu mungkin merasa hancur, merasa tak pantas, merasa seolah semua doa tidak pernah sampai. Padahal bisa jadi, di saat kamu menangis dan kecewa, di waktu yang sama, Allah sedang menyusun cerita baru yang lebih indah dari yang kamu rencanakan. Allah itu maha baik. Tidak ada satupun takdir yang keluar dari kasih sayangnya. Kadang kamu dijauhkan dari seseorang bukan karena dia jahat, tapi karena dia bukan bagian dari doa yang Allah kabulkan untukmu. Bisa jadi dia baik, kamu juga baik, tapi kalian tidak ditakdirkan berjalan di arah yang sama. Karena jodoh itu bukan soal siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang paling tepat bertahan di jalan Allah. Sahabat Shifaul Qalbi, Allah punya cara yang unik untuk mendekatkan dua hati yang ditulis untuk saling melengkapi. Kadang dia memulainya dengan kehilangan, dengan kesepian, atau dengan jarak yang memaksa kita belajar ikhlas. Karena hanya hati yang ikhlas yang bisa mengenali cinta sejati. Ada kalanya kamu sedang berdoa sungguh-sungguh agar dipertemukan dengan jodoh, tapi ternyata Allah belum kasih tanda. Bukan karena dia tak dengar, tapi karena dia ingin kamu fokus memperbaiki diri. Karena jodoh bukan dicari seperti mencari barang yang hilang, tapi dijemput dengan versi terbaik dari diri sendiri. Pernah ada seseorang yang bilang, Allah tidak akan memberikan seseorang yang tepat kalau kamu masih sibuk mengejar yang salah. Kalimat sederhana tapi menampar banyak hati. Kadang kita terlalu fokus pada siapa yang akan datang, padahal seharusnya fokus kita adalah menjadi pribadi yang pantas untuk didatangi. Jodoh yang baik tidak datang kepada orang yang asal-asalan menjaga dirinya. Jodoh yang tulus tidak akan datang di hati yang masih dipenuhi luka masa lalu. Maka dari itu, Allah sering kali memperlambat pertemuan, supaya kamu punya waktu untuk pulih, untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah terlebih dahulu. Karena kalau kamu sudah dekat dengan Allah, maka jodohmu pun akan Allah dekatkan tanpa kamu sadari. Coba perhatikan, mungkin beberapa waktu belakangan kamu mulai merasa lebih tenang. Kamu mulai berhenti mengejar orang yang tidak menghargaimu. Kamu mulai lebih banyak berdoa, lebih sering introspeksi, lebih sering bersyukur meski belum punya semuanya. Nah, itu tandanya Allah sedang bekerja. Hati yang tenang bukan datang dari ucapan manusia, tapi dari sentuhan lembut Allah di dalam jiwa. Kalau kamu merasa jalanmu terasa berat, percayalah bahwa Allah sedang mengatur sesuatu di balik layar hidupmu. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang, tapi kelak kamu akan mengerti bahwa setiap penundaan, setiap kegagalan,
Bahkan setiap tangisanmu adalah bagian dari rencana besar yang penuh rahmat. Allah tidak pernah menunda sesuatu kecuali karena Dia ingin memberimu yang lebih baik. Sahabat Shifaul Qalbi, bayangkan saat nanti kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa aman tanpa banyak kata. Yang datang tidak untuk bermain-main, tapi untuk berdoa bersama. Yang mengajakmu bukan ke tempat duniawi, tapi menuju surga. Itulah jodoh sejati yang sedang Allah dekatkan, pelan-pelan, dengan cara yang kamu tidak sangka. Tapi sebelum sampai ke sana, Allah ingin memastikan kamu kuat. Dia ingin kamu belajar mencintai bukan karena kesepian, tapi karena keinginan untuk membangun keberkahan. Allah ingin kamu belajar mencintai diri sendiri tanpa harus menunggu validasi orang lain. Karena bagaimana mungkin kamu bisa mencintai orang lain dengan tulus, kalau dirimu sendiri belum kamu sayangi dengan benar. Jangan khawatir kalau perjalananmu terasa sepi. Kesepian bukan tanda bahwa kamu dilupakan. Justru di saat sepi itulah Allah paling dekat. Dia yang selalu menunggu kamu kembali dengan hati yang berserah. Jadi kalau kamu lagi merasa hampa, coba ucapkan, "Ya Allah, aku percaya Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang indah untukku." Ucapkan dengan penuh keyakinan. Karena doa yang diucapkan dengan hati yakin akan mengetuk pintu langit lebih kuat daripada tangisan tanpa arah. Mungkin kamu pernah lihat teman-temanmu sudah menikah, sudah punya pasangan, dan kamu bertanya dalam hati, "Kenapa aku belum?" Tapi coba pikirkan lagi. Setiap orang punya waktunya sendiri. Allah tidak terlambat, kamu juga tidak tertinggal. Kamu hanya sedang dijaga supaya tidak salah melangkah. Kita seringkali terlalu sibuk membandingkan cerita hidup, padahal setiap hati punya perjalanan yang berbeda. Ada yang dipertemukan cepat, tapi diuji di tengah jalan. Ada yang lama menunggu, tapi ketika bertemu, hubungannya penuh keberkahan. Dan mungkin kamu termasuk golongan yang kedua. Tidak apa-apa, karena yang datang terlambat biasanya datang dengan membawa doa yang panjang dan cinta yang matang. Sahabat, pernahkah kamu sadari bahwa terkadang Allah mempertemukan kamu dengan orang-orang yang salah bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengajari arti sabar dan syukur? Supaya ketika jodoh sejatimu datang nanti, kamu tahu bagaimana cara menghargainya, menjaganya, dan memperlakukannya dengan cinta yang lebih dewasa. Allah tidak ingin kamu mencintai dengan tergesa, karena cinta yang tergesa seringkali berakhir dengan penyesalan. Itulah kenapa, ketika kamu merasa semua orang berjalan lebih dulu, kamu harus ingat bahwa setiap langkahmu punya takdir tersendiri. Kamu hanya perlu terus berjalan bersama Allah, bukan mendahuluinya. Sekarang coba rasakan, mungkin ada ketenangan kecil yang muncul di hatimu saat mendengar ini. Itulah tanda bahwa Allah sedang menenangkan hatimu lewat pesan ini. Kamu tidak kebetulan nonton, kamu memang dipanggil untuk mendengar. Karena mungkin malam-malam sebelumnya kamu berdoa, kamu nangis, kamu bilang, "Ya Allah, aku lelah." Maka Allah menjawabnya lewat kalimat-kalimat ini, lewat pesan yang sekarang kamu dengar. Jadi jangan remehkan pertemuan kecil seperti ini. Setiap video yang kamu temukan, setiap pesan yang kamu rasakan, semua sudah diatur dengan penuh cinta. Allah tahu kapan waktumu siap, Allah tahu kapan hatimu kuat, dan ketika semua sudah pada waktunya, jodohmu akan datang dengan tenang, bukan dengan kebetulan. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, yuk tulis di kolom komentar, "Aku percaya Allah sedang mendekatkan jodoh sejatiku." Tulis sekarang, biar jadi afirmasi baik buat dirimu sendiri. Karena setiap kata positif yang kamu tulis adalah doa yang sedang naik ke langit. Dan jangan lupa, salurkan energi positifmu dengan menulis angka 77 di komentar. Kita jadikan angka itu simbol dari hati yang yakin bahwa semua yang ditulis Allah akan datang di waktu paling indah. Bagian berikutnya nanti kita akan bahas lebih dalam tentang tanda-tanda kalau Allah sedang mendekatkan kamu dengan jodoh sejatimu. Tapi sebelum ke sana, tanamkan dulu dalam hati satu hal, Allah tidak pernah salah waktu. Yang kamu tunggu mungkin belum datang, tapi yang Allah siapkan sedang berjalan menuju kamu dengan langkah yang pasti. Teruslah memperbaiki diri, karena setiap doa yang kamu kirim hari ini sedang membangun jalan menuju pertemuan yang suci. Kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu hanya perlu yakin bahwa Allah selalu punya cara yang lebih indah dari yang kamu rencanakan. Sahabat Shifaul Qalbi, kalau kamu sudah sampai di bagian ini, artinya hatimu masih penasaran. Masih ingin memahami bagaimana sebenarnya cara Allah bekerja dalam urusan cinta dan jodoh. Percayalah, itu pertanda baik. Karena hati yang penasaran tentang takdir Allah adalah hati yang masih hidup,
hati yang masih ingin mengenal Tuhannya lebih dalam. Kita seringkali berpikir bahwa jodoh itu hanya tentang siapa yang akan menemani hari-hari kita. Padahal lebih dari itu, jodoh adalah tentang siapa yang akan menuntunmu menuju surga. Maka tidak heran kalau Allah tidak sembarangan dalam mendekatkan dua hati. Dia ingin memastikan bahwa kamu dan dia bukan hanya cocok di dunia, tapi juga saling menguatkan di akhirat. Sekarang bayangkan, mungkin kamu pernah bertemu seseorang yang membuatmu merasa nyaman. Setiap kali berbicara dengannya rasanya tenang, tapi seiring waktu semuanya berubah. Entah karena jarak, kesalahpahaman, atau mungkin takdir. Kamu kehilangan kontak, hubunganmu renggang, dan akhirnya hanya tinggal kenangan. Lalu kamu bertanya, "Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, kenapa Engkau pertemukan kami?" Pertanyaan itu sering kali muncul. Tapi sesungguhnya setiap pertemuan ada alasannya. Bisa jadi Allah mempertemukan kamu dengan dia bukan untuk bersama, tapi untuk belajar. Belajar memahami, belajar menghargai, belajar membedakan mana cinta yang menenangkan dan mana yang hanya membuatmu bergantung. Allah tidak ingin kamu jatuh di lubang yang sama 2 kali. Maka kadang, pertemuan dengan yang salah adalah bentuk kasih sayang agar kamu siap untuk yang benar. Sahabat, tanda pertama bahwa Allah sedang mendekatkanmu dengan jodoh sejatimu adalah ketika hatimu mulai tenang tanpa alasan. Kamu tidak lagi sibuk mencari siapa yang akan datang, tapi mulai fokus memperbaiki diri. Kamu mulai sadar bahwa mencintai Allah adalah kunci utama sebelum mencintai siapapun. Hati yang tenang bukan berarti tidak punya keinginan, tapi tahu bahwa setiap keinginan akan sampai pada waktunya. Tanda kedua, kamu mulai bertemu orang-orang yang membawa kamu lebih dekat kepada Allah. Bukan yang membuatmu sibuk dengan dunia, tapi yang mengingatkanmu tentang akhirat. Nah, kadang kamu tidak sadar, mereka muncul dalam bentuk sederhana. Mungkin teman baru yang sering mengingatkanmu sholat. Mungkin seseorang yang tidak terlalu dekat, tapi setiap kata-katanya membuatmu ingin jadi lebih baik. Bisa jadi Allah sedang menggunakan mereka sebagai jalan untuk menyiapkanmu menuju pertemuan yang sesungguhnya. Tanda ketiga, kamu mulai menerima masa lalumu dengan lapang. Kamu tidak lagi marah kepada siapapun. Kamu mulai bisa memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu ingin bebas dari beban. Hati yang penuh dendam tidak bisa Allah isi dengan cinta yang baru. Maka, sebelum jodohmu datang, Allah akan bersihkan hatimu dulu dari sisa luka yang belum sembuh. Kadang rasa sakit di masa lalu adalah alat pembersih hati agar kamu bisa mencintai lagi tanpa rasa takut. Tanda keempat, kamu mulai berani menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Kamu tidak lagi memaksa sesuatu untuk terjadi. Kamu hanya berusaha sebaik mungkin, lalu berkata, "Ya Allah, kalau ini bukan jalanku, tolong jauhkan dengan cara yang baik." Itulah bentuk kedewasaan dalam cinta, karena kamu tahu, cinta sejati bukan soal siapa yang paling kamu kejar, tapi siapa yang Allah pilihkan untuk menemanimu di jalan yang benar. Sahabat Syifaul Qalbi, pernahkah kamu merasa seseorang datang dengan cara yang aneh, tiba-tiba, dan tanpa rencana? Tidak lewat aplikasi, tidak lewat pertemanan biasa, tapi lewat sesuatu yang bahkan kamu tidak sangka. Kadang Allah mempertemukan dua hati, bukan lewat usaha besar, tapi lewat peristiwa kecil yang seolah tidak penting. Tapi ternyata dari situlah benih cinta yang tulus tumbuh, karena Allah sendiri yang menulis skenarionya. Jodoh sejati tidak selalu datang dengan bunga dan kata manis. Kadang dia datang dengan kesederhanaan, tapi membuat hatimu tenang. Tidak banyak bicara, tapi tindakannya membuatmu yakin. Karena cinta yang datang dari Allah tidak butuh banyak pembuktian. Cukup satu hal, yaitu rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tahu, kadang Allah mendekatkan dua orang dengan cara yang lembut. Bukan dengan tatapan mata, tapi lewat doa. Seseorang yang tidak kamu kenal mungkin sedang menyebut namamu dalam doa malamnya. Dia belum tahu siapa kamu, tapi Allah sudah menggerakkan hatinya untuk mendoakanmu. Dan kamu pun tanpa sadar sedang melakukan hal yang sama. Itulah cinta yang tidak kelihatan tapi nyata. Cinta yang suci karena Allah yang menyatukannya di langit, sebelum bumi tahu namanya. Sahabat, mungkin kamu sekarang sedang di masa menunggu, dan menunggu itu tidak mudah. Tapi kalau kamu tahu siapa yang kamu tunggu, dan siapa yang menulis takdirmu, maka penantian itu akan terasa lebih ringan. Allah tidak akan membiarkanmu menunggu sia-sia. Kalau Dia buat kamu menunggu lama, itu karena hadiah yang disiapkan sebanding dengan sabar yang kamu pelihara. Ingat, Allah tidak akan menyatukan dua orang yang sama-sama belum siap. Kalau sekarang kamu belum bertemu jodohmu, mungkin karena kamu masih disuruh belajar,
Bukan belajar mencintai orang lain, tapi belajar memahami diri sendiri. Karena bagaimana kamu bisa menjaga cinta kalau dirimu sendiri belum bisa dijaga? Terkadang Allah tidak langsung mempertemukan kamu dengan jodoh sejatimu, tapi dengan seseorang yang menggambarkan seperti apa jodohmu nanti, supaya kamu tahu seperti apa hubungan yang sehat, seperti apa pasangan yang baik, dan seperti apa cinta yang seharusnya kamu perjuangkan. Semua itu proses menuju pemahaman bahwa cinta yang benar adalah cinta yang tidak membuatmu jauh dari Allah. Tanda lainnya bahwa Allah sedang mendekatkanmu dengan jodoh sejatimu adalah ketika kamu mulai merasa cukup dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Kamu tahu bagaimana caranya bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Itulah tahap di mana Allah bilang, "Sekarang kamu siap." Karena jodoh yang sejati tidak datang untuk mengisi kekosonganmu, tapi untuk berjalan bersama di jalan yang sama. Sahabat, kalau kamu sekarang lagi di fase perbaikan diri, jangan berhenti. Setiap sholatmu, setiap doa yang kamu ucapkan, setiap tangisan di malam yang sepi, semuanya sedang membangun jembatan menuju takdir yang sudah Allah siapkan. Mungkin kamu tidak bisa lihat bentuknya sekarang, tapi nanti kamu akan mengerti. Saat kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa tenang tanpa harus berpura-pura, kamu akan sadar, inilah doa yang dulu aku panjatkan. Allah itu maha detail. Tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan doa yang kamu ucapkan dengan air mata yang jatuh diam-diam pun didengar olehnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kamu berdoa untuk orang yang salah. Karena setiap doa punya tujuan, entah untuk mempertemukan atau untuk menguatkan. Terkadang, Allah tidak langsung memberi jawaban karena Dia ingin kamu menikmati prosesnya. Proses jatuh, bangkit, belajar, memperbaiki diri, dan percaya. Karena tanpa proses itu, kamu tidak akan siap menerima cinta yang besar. Allah tidak ingin kamu hanya sekadar bertemu jodoh, tapi juga siap menjadi pasangan yang baik bagi jodohmu. Jangan takut kehilangan, karena kehilangan seringkali adalah jalan menuju yang lebih baik. Jangan takut ditinggalkan, karena yang meninggalkanmu hanya membuka ruang bagi seseorang yang lebih tulus untuk datang. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Kalau kamu merasa hidupmu berjalan pelan, jangan khawatir. Allah tahu kapan waktu terbaik untukmu. Dia tahu kapan hatimu siap menerima cinta yang tidak lagi main-main. Kadang kamu merasa jalanmu panjang, tapi sebenarnya kamu sedang diarahkan, bukan disesatkan. Sahabat, cinta yang datang dari Allah tidak akan membuatmu gelisah. Cinta itu akan membuatmu semakin rajin beribadah, semakin sopan dalam bersikap, semakin tulus dalam berbuat. Kalau cinta yang kamu punya sekarang membuatmu lupa kepada Allah, mungkin itu bukan cinta tapi ujian. Maka jangan biarkan perasaan menenggelamkan iman. Ingatlah, cinta yang sejati selalu membawa kamu lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau kamu menemukan seseorang yang mengingatkanmu tentang kebaikan, jagalah dia dengan doa, bukan dengan genggaman. Karena doa lebih kuat daripada janji. Kalau Allah yang menjaganya, tidak akan ada jarak yang mampu memisahkan. Dan kalau kamu belum bertemu jodohmu hari ini, bukan berarti kamu jauh dari takdir itu. Bisa jadi jodohmu sedang Allah bentuk di tempat lain. Bisa jadi dia sedang memperbaiki dirinya, sedang menata hidupnya, sedang menyiapkan hatinya, supaya bisa mencintaimu dengan cara yang baik. Jadi saat waktunya tiba, kalian berdua akan bertemu bukan karena keinginan, tapi karena keikhlasan. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, aku mau kamu tulis lagi di kolom komentar, aku percaya Allah sedang menulis cerita terbaik untukku. Tulis dengan penuh keyakinan. Karena setiap kata yang lahir dari keyakinan adalah doa yang mengetuk langit. Dan jangan lupa, salurkan energi positifmu dengan menulis angka 77 lagi di komentar. Kita jadikan simbol bahwa hari ini kita memilih untuk percaya pada rencana Allah, bukan pada kekhawatiran kita sendiri. Sahabat Syifaul Qalbi, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat menemukan pasangan, tapi siapa yang paling sabar menunggu dalam ketaatan. Karena jodoh sejati bukan yang datang karena keinginan, tapi yang hadir karena izin. Kalau kamu bisa menunggu dengan sabar, maka Allah akan berikan pertemuan yang tidak hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua doa. Nantikan bagian berikutnya, karena kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Kita akan bahas bagaimana cara mengenali tanda-tanda kuat bahwa kamu dan dia sebenarnya sudah Allah dekatkan, meskipun belum bertemu secara nyata. Karena terkadang, dua hati bisa saling mengenal tanpa harus saling menatap. Karena cinta sejati dimulai dari doa yang sama, bukan dari pertemuan yang kebetulan.
Sahabat Shifaul Qalbi, kalau kamu masih bertahan di bagian ketiga ini, aku ingin bilang satu hal. Kamu luar biasa. Karena tidak semua orang bisa bertahan untuk mendengar pesan hati sepanjang ini. Artinya kamu memang sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar hiburan, tapi jawaban. Dan aku yakin Allah sedang menuntunmu untuk menemukan ketenangan lewat pesan ini. Kita sudah bicara banyak tentang bagaimana Allah bekerja lewat proses, lewat waktu, dan lewat hal-hal yang tidak kita duga. Tapi sekarang mari kita bahas sesuatu yang lebih spesifik. Bagaimana sebenarnya tanda-tanda bahwa Allah benar-benar sedang mendekatkan kamu dengan jodoh sejatimu? Tanda pertama, hatimu mulai bisa membedakan antara cinta yang datang karena rasa dan cinta yang datang karena ridha. Kamu mulai peka terhadap energi yang membuatmu tenang dan yang justru membuatmu jauh dari Allah. Dulu mungkin kamu mudah luluh oleh kata-kata manis, tapi sekarang kamu lebih berhati-hati. Kamu tidak lagi mencari yang romantis, kamu mencari yang realistis dan religius. Itu tanda bahwa hatimu sedang matang, dan Allah sudah mulai menyiapkanmu untuk pertemuan yang suci. Tanda kedua, kamu mulai dikelilingi oleh hal-hal yang mengarah ke pernikahan, meski kamu belum punya pasangan. Misalnya kamu lebih sering melihat konten tentang keluarga sakinah. Kamu mulai memperhatikan cara orang tua berinteraksi, atau bahkan kamu sering diminta doa agar cepat menikah. Itu bukan kebetulan, itu cara lembut Allah untuk mengingatkan bahwa waktumu sedang mendekat. Semesta seperti mulai berputar untuk membawa kamu ke arah yang Allah kehendaki. Tanda ketiga, kamu mulai merasa ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua. Kamu mulai sadar bahwa restu orang tua adalah kunci besar dalam urusan jodoh. Kamu mulai menahan diri untuk tidak membantah, mulai lebih lembut dalam bicara, mulai belajar menghargai mereka, karena cinta yang diberkahi tidak akan datang dari hati yang durhaka. Ketika kamu memperbaiki hubungan dengan orang tuamu, sesungguhnya kamu sedang mempercepat pertemuanmu dengan jodoh yang baik. Tanda keempat, kamu mulai melihat perubahan dalam cara kamu berdoa. Kalau dulu kamu hanya minta, "Ya Allah, beri aku jodoh." Sekarang kamu mulai berdoa, "Ya Allah, jadikan aku jodoh yang baik untuk seseorang yang baik." Doamu berubah, bukan lagi fokus pada hasil, tapi pada persiapan diri. Dan doa yang seperti itu memiliki kekuatan yang lebih besar, karena kamu tidak lagi memaksa, kamu menyerahkan. Tanda kelima, kamu mulai dikuatkan dalam hal-hal yang dulu membuatmu lemah. Dulu mungkin kamu mudah cemburu, mudah khawatir, mudah merasa tidak cukup. Sekarang kamu lebih tenang. Kamu sadar bahwa yang terbaik tidak akan Allah biarkan lepas begitu saja. Kamu mulai percaya bahwa cinta sejati tidak harus dikejar, tapi dijaga dengan keyakinan. Sahabat Shifaul Qalbi, tahukah kamu bahwa kadang Allah mendekatkan dua hati tanpa harus mempertemukan dulu? Dalam dunia yang luas ini, mungkin kamu sedang berada di kota yang berbeda, tapi kalian sedang belajar hal yang sama, sedang berjuang dalam doa yang sama. Mungkin malam ini kamu berdoa, dan di waktu yang hampir bersamaan dia juga sedang berdoa untuk seseorang yang belum dia kenal. Bisa jadi Allah sedang menyatukan doa kalian di langit, sebelum pertemuan terjadi di bumi. Dan yang lebih indah lagi, Allah bisa jadi sudah menulis pertemuan kalian di Lauhul Mahfuz sejak sebelum kalian lahir. Maka tidak perlu takut jika sekarang kamu belum bertemu, karena yang ditulis Allah tidak akan tertukar. Allah tidak akan mengirimkan yang salah kepada hati yang sudah berserah. Tanda berikutnya, kamu mulai menerima penolakan dengan hati lapang. Kamu tidak lagi merasa hancur saat seseorang pergi. Kamu mulai bisa berkata, kalau memang bukan dia, berarti Allah punya yang lebih baik. Ini bukan bentuk pasrah tanpa usaha, tapi bentuk keimanan yang dewasa. Karena kamu tahu, setiap yang hilang pasti diganti dengan sesuatu yang lebih berarti. Seringkali, tanda bahwa Allah sedang mendekatkanmu dengan jodoh sejatimu, justru datang dari ujian terakhir sebelum pertemuan itu. Kadang Allah akan menguji kamu dengan seseorang yang kamu pikir adalah jodohmu, tapi ternyata tidak. Kamu kecewa, kamu menangis, kamu merasa semua sia-sia. Tapi setelah kamu bangkit, kamu menyadari bahwa luka itu mengajarkan banyak hal. Dan setelah luka itu sembuh, Allah kirimkan seseorang yang datang dengan cara paling damai. Sahabat, jodoh sejati itu tidak akan membuatmu kehilangan jati diri. Dia tidak akan menuntutmu berubah menjadi orang lain. Tapi dia akan membimbingmu untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Allah tidak akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang menurunkan nilai imanmu. Karena jodoh yang sejati adalah yang menuntunmu kepada Allah, bukan menjauhkanmu darinya.
Kalau kamu sekarang masih sendiri, bukan berarti kamu tertinggal. Justru kamu sedang diberi kesempatan untuk menyiapkan cinta dengan cara yang benar. Menikah itu bukan tentang siapa cepat, tapi siapa yang siap. Karena pernikahan bukan garis finish, tapi awal dari ibadah yang panjang. Coba renungkan, berapa banyak orang yang sudah menikah tapi kehilangan arah. Karena mereka lupa bahwa cinta butuh iman untuk bertahan. Itulah kenapa Allah tidak ingin kamu terburu-buru. Dia ingin kamu siap, supaya ketika jodoh itu datang, kamu tidak hanya bahagia di awal, tapi juga istiqomah di tengah perjalanan. Dan kamu tahu tanda lain dari kedekatan takdir itu? Kamu mulai punya ketenangan tanpa alasan. Tiba-tiba saja kamu merasa tidak perlu lagi mencari. Kamu yakin bahwa kalau waktunya tiba, semuanya akan terjadi dengan sangat alami. Tidak ada drama, tidak ada keraguan, hanya keyakinan yang tenang. Itulah rasa yang Allah tanamkan di hati yang sedang Dia dekatkan dengan takdir baiknya. Sahabat Syifaul Qalbi, pernahkah kamu merasa bahwa setiap kali kamu mulai merasa siap, ada saja ujian yang datang? Entah godaan masa lalu atau keraguan dari dalam diri. Itu bukan tanda bahwa kamu salah jalan, tapi tanda bahwa Allah sedang menguji kesiapanmu. Karena jodoh sejati bukan sekadar tentang menemukan, tapi tentang bertahan dalam kebaikan. Allah ingin memastikan bahwa kamu bisa mencintai dengan cara yang tidak menyakiti. Bahwa kamu bisa setia bahkan ketika diuji. Bahwa kamu bisa sabar bahkan ketika menunggu lama. Karena cinta yang benar bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling sabar menjaga hatinya tetap bersih sampai waktunya tiba. Cinta yang Allah ridai tidak akan datang dari jalan yang kotor. Maka kalau kamu ingin jodoh yang baik, bersihkan dulu caranya. Jangan mendekati maksiat. Jangan bermain dalam abu-abu. Kalau kamu ingin seseorang yang menjaga, kamu juga harus belajar menjaga. Kalau kamu ingin seseorang yang taat, kamu juga harus memperbaiki ketaatanmu. Karena Allah tidak akan salah menukar. Yang baik akan dipertemukan dengan yang baik. Begitu pula sebaliknya. Sahabat, kadang dalam perjalanan menuju jodoh sejati, kamu akan merasa seperti berjalan sendiri. Tapi di saat seperti itu, percayalah, Allah sedang berjalan di sampingmu. Dia tidak akan meninggalkanmu sendirian. Dia hanya ingin kamu menemukan kedamaian di dalam kesendirian. Karena hanya orang yang bisa tenang dalam kesendirian yang bisa tenang saat hidup berdua nanti. Kalau kamu sedang berjuang memperbaiki diri, jangan ragu. Jangan dengarkan omongan orang yang menyuruhmu tergesa, karena setiap orang punya garis waktu masing-masing. Jodohmu sedang menunggu di ujung jalan yang sedang kamu tempuh. Jangan berhenti, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan sedang memendekkan jarak antara kamu dan dia. Mungkin kamu belum tahu siapa dia, tapi Allah tahu. Allah tahu wajahnya, suaranya, bahkan doa yang dia panjatkan. Mungkin dia juga sedang mendengar pesan seperti ini di tempat lain. Mungkin dia juga sedang menulis angka 77 di kolom komentar sebagai simbol energi positif, sama seperti kamu. Dan saat kamu berdoa malam ini, bisa jadi Allah sedang tersenyum karena dua doa dari dua hati yang belum bertemu sedang naik ke langit bersamaan. Sahabat, sebelum cinta sejati datang, Allah ingin kamu belajar satu hal penting, yaitu bersyukur. Bersyukur atas waktu yang kamu punya sekarang, karena waktu ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersyukur atas setiap kesepian, karena kesepian itu mendekatkanmu kepada Allah. Bersyukur atas setiap penolakan, karena itu tanda bahwa kamu dijaga dari yang salah. Ingatlah, Allah tidak akan membiarkanmu menunggu kalau tidak ada sesuatu yang berharga di ujung penantianmu. Maka tetaplah sabar, tetaplah berdoa, tetaplah percaya bahwa jodohmu sedang Allah bentuk dengan tangan penuh kasih sayang. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu berjuang keras untuk meyakinkan siapapun. Karena cinta yang datang dari Allah akan terasa ringan, mengalir, dan penuh kedamaian. Tidak ada kebingungan, tidak ada rasa takut kehilangan. Karena hatimu tahu bahwa ini adalah jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan. Jadi hari ini, jangan fokus pada siapa yang belum datang. Fokuslah pada bagaimana kamu mempersiapkan dirimu agar ketika dia datang, kamu sudah siap menjadi pasangan yang membawa berkah. Perbaiki ibadahmu, jaga pandanganmu, kuatkan hubunganmu dengan Allah. Karena semakin dekat kamu dengan Allah, semakin dekat pula jodohmu dengan kamu. Sahabat Syifaul Qalbi, sekarang coba tulis di kolom komentar, aku percaya Allah sedang mendekatkan aku dengan jodoh sejatiku dengan cara terbaik. Tulis itu, biarkan semesta mendengar keyakinanmu. Biarkan hatimu semakin yakin bahwa kamu sedang dalam proses indah.
Dan jangan lupa tulis juga angka 77 untuk menyalurkan energi positif kepada semua yang menonton video ini. Karena energi baik yang kamu sebarkan akan kembali menjadi doa baik untukmu. Sahabat Syifaul Qalbi yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah sampai di penghujung perjalanan batin ini. Kalau kamu masih mendengarkan sampai detik ini, izinkan aku berterima kasih dari hati yang paling dalam. Karena itu artinya kamu benar-benar sedang berusaha memahami. Bukan sekadar mendengar, kamu sedang berproses, sedang berjuang menata hati agar semakin dekat dengan Allah. Dan percayalah, tidak ada yang sia-sia dari setiap proses yang dilakukan dengan niat yang baik. Cinta sejati bukan sekadar soal bertemu dan bersama. Cinta sejati adalah tentang bagaimana kamu menjaga diri sebelum bertemu, dan bagaimana kamu menjaga hati setelah bersama. Karena cinta yang sejati tidak berakhir di pelaminan, tapi berlanjut sampai surga. Dan itulah mengapa Allah begitu hati-hati dalam mempertemukan dua jiwa yang Dia kehendaki. Mungkin kamu sering bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang belum juga bertemu dengan jodohmu? Kenapa rasanya selalu ada saja yang tidak cocok, tidak lanjut, atau malah berakhir dengan air mata? Jawabannya sederhana, karena Allah sedang melindungimu dari yang salah. Kalau kamu tahu betapa banyak doa yang Allah tahan, supaya kamu tidak jatuh ke pelukan yang salah, kamu akan sujud penuh syukur. Kadang Allah tidak memberi apa yang kamu minta karena Dia tahu itu bukan yang kamu butuh. Dan kadang, penundaan dari Allah bukan bentuk penolakan, tapi bentuk perlindungan. Allah ingin kamu belajar sabar, belajar mengenali dirimu sendiri, belajar menenangkan hatimu. Karena kalau kamu belum bisa tenang dengan dirimu sendiri, bagaimana kamu akan menenangkan orang lain nanti? Kalau kamu belum bisa memaafkan masa lalu, bagaimana kamu akan membuka hati untuk masa depan? Itulah mengapa proses ini harus kamu jalani dengan penuh kesadaran. Sahabat, cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang saling melengkapi dalam ketidaksempurnaan. Bukan tentang mencari seseorang yang selalu menyenangkan, tapi seseorang yang tetap bertahan meski dalam keadaan tidak menyenangkan. Dan Allah, dengan segala kebijaksanaannya, tidak akan mempertemukan dua hati yang belum siap saling menguatkan. Kamu tahu, ada satu doa yang jarang kita sadari kekuatannya. Doa sederhana yang sering kita ucapkan tanpa kita pahami maknanya. Ya Allah, jika Dia baik untukku, dekatkanlah. Tidak mau diambah, jauhkanlah. Doa itu terlihat ringan, tapi sebenarnya doa itu adalah bentuk ketundukan yang luar biasa. Karena saat kamu berdoa seperti itu, kamu sedang berkata kepada Allah, "Aku rela menerima apapun yang Engkau pilihkan, karena aku percaya Engkau lebih tahu." Dan hanya hati yang benar-benar ikhlas yang bisa berdoa seperti itu. Jadi jika saat ini kamu sedang menunggu, jangan khawatir. Tunggu dengan hati yang tenang. Jangan membandingkan jalan hidupmu dengan orang lain. Karena mungkin orang lain sudah bertemu jodohnya, tapi mereka masih berjuang untuk mempertahankan. Sementara kamu sedang Allah jaga agar nanti bisa memiliki kisah yang lebih tenang, lebih dalam, lebih abadi. Sahabat Syifaul Qalbi, ingatlah bahwa jodoh bukan datang karena keinginanmu, tapi karena waktu yang Allah tentukan. Kamu bisa mempercepatnya dengan doa. Kamu bisa memantaskannya dengan amal. Tapi kamu tidak bisa memaksanya dengan emosi. Karena yang datang dari Allah akan hadir di waktu yang paling indah, saat kamu sudah benar-benar siap, bukan hanya ingin. Kalau hari ini kamu merasa lelah, berhentilah sebentar, tapi jangan menyerah. Dekatkan hatimu kepada Allah, ceritakan segalanya dalam sujudmu. Katakan bahwa kamu lelah mencari, tapi kamu tidak ingin berhenti percaya. Katakan bahwa kamu ingin disembuhkan dari rasa ragu, agar kamu bisa menanti dengan tenang. Karena tidak ada tempat terbaik untuk bersandar selain kepada Allah. Dan jika kamu sedang mencintai seseorang tapi belum bisa bersama, jangan terburu-buru menyebutnya sebagai akhir. Kadang Allah hanya ingin kamu belajar dari rasa itu. Mungkin dia bukan jodohmu, tapi dia adalah pengingat agar kamu tahu bagaimana rasanya mencintai tanpa memiliki. Karena dari cinta yang tidak dimiliki, kamu belajar arti ikhlas yang sebenarnya. Sahabat, cinta yang sejati tidak membuatmu lepas kendali, tapi membuatmu semakin dekat kepada Sang Pencipta. Karena cinta sejati adalah cinta yang menumbuhkan iman, bukan yang mengikisnya. Maka ukur cintamu bukan dari seberapa besar rindumu pada seseorang, tapi seberapa dalam rindumu kepada Allah setelah mengenalnya. Jika dengan dia kamu semakin banyak berdoa, semakin banyak memperbaiki diri, dan semakin ingin taat,
Bisa jadi itu cara Allah menunjukkan bahwa hubungan itu diberkahi. Tapi jika justru membuatmu lalai, membuatmu gelisah, membuatmu jauh dari Allah, maka mungkin itu bukan cinta, tapi ujian. Allah Maha Lembut dalam mengatur segala sesuatu. Kadang Dia menyembunyikan seseorang darimu bukan karena Dia tidak ingin kamu bersamanya, tapi karena Dia ingin kamu lebih dulu bersamanya, bersama Allah. Karena cinta yang dimulai dari sujud akan lebih kuat dari cinta yang dimulai dari tatapan. Sahabat, tidak ada kisah cinta yang benar-benar gagal jika dari kisah itu kamu semakin mengenal Allah. Bahkan perpisahan bisa menjadi berkah kalau kamu bisa menemukan hikmah. Maka jangan menyesali siapapun yang pernah hadir lalu pergi. Mereka adalah bagian dari perjalananmu menuju orang yang tepat. Dan satu hal yang pasti, jodoh sejati tidak akan datang dalam keadaan kamu masih berantakan. Allah akan mempertemukanmu dengan seseorang yang mencintai ketenanganmu, bukan kekacauanmu. Jadi bereskan dulu hatimu, maafkan dirimu, maafkan masa lalumu. Jangan bawa luka lama ke cinta yang baru, karena jodoh sejati pantas mendapatkan hati yang sudah sembuh. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai, tapi kamu harus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Karena cinta sejati bukan mencari yang sempurna, tapi bertemu di waktu yang sama-sama sedang berjuang menjadi lebih baik. Itulah cara Allah mempertemukan dua jiwa yang saling melengkapi. Sahabat Shifaul Qalbi, kalau kamu percaya bahwa setiap rezeki sudah diatur, maka percayalah juga bahwa setiap hati sudah punya pasangannya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlambat. Semua sudah tertulis dengan sangat rinci dalam takdir Allah. Dan ketika waktunya tiba, semua akan terasa mudah. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk mempertahankan, karena hubungan yang datang dari Allah akan selalu Allah jaga. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu tidak kehilangan arah sebelum waktunya tiba. Kamu tahu, cinta yang datang dari Allah akan membuatmu ingin beribadah lebih khusyuk, karena kamu merasa tidak ingin kehilangan keberkahan yang datang bersamanya. Cinta seperti itu menenangkan, bukan melelahkan. Cinta seperti itu menguatkan, bukan menghancurkan. Sahabat, mungkin kamu pernah merasakan betapa beratnya menunggu, tapi ketahuilah bahwa setiap penantian yang kamu isi dengan doa akan menjadi cahaya di perjalananmu. Tidak ada waktu yang sia-sia jika di dalamnya ada kesabaran, dan tidak ada doa yang sia-sia jika di dalamnya ada keikhlasan. Sekarang coba kamu pejamkan mata sejenak. Bayangkan, suatu hari nanti kamu bertemu seseorang yang wajahnya terasa familiar, padahal kalian belum pernah bertemu. Hatinya terasa tenang, meski baru pertama kali bicara. Tidak ada rasa gugup, tidak ada kepura-puraan, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Saat itulah kamu tahu, inilah dia, seseorang yang selama ini kamu doakan dalam sujud panjangmu. Dan ketika kamu menatapnya, kamu sadar bahwa semua air mata, semua doa, semua penantian ternyata bukan untuk sia-sia. Semuanya adalah proses yang Allah tulis agar kamu bisa menghargai pertemuan itu dengan sepenuh hati. Itulah cara Allah bekerja. Dia tidak selalu menjawab dengan cepat, tapi Dia selalu menjawab dengan tepat. Maka tugasmu bukan mendesak, tapi mempercayai. Bukan mengeluh, tapi memperbaiki. Karena Allah tahu kapan waktu terbaik untuk segala sesuatu. Sahabat Shifaul Qalbi, mari kita akhiri pembahasan ini dengan hati yang penuh syukur. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku percaya bahwa Engkau sedang menyiapkan jodoh terbaik untukku. Aku tidak akan tergesa, aku tidak akan ragu. Aku hanya ingin Engkau ridha atas prosesku." Dan tulis juga di kolom komentar sebagai bentuk afirmasi positif. Aku percaya Allah sedang menyiapkan cinta terbaik untukku di waktu terbaik. Sertakan juga angka 77 di akhir kalimatmu sebagai tanda kamu menyalurkan energi positif untuk semua sahabat yang sedang menunggu jodohnya dengan sabar. Karena ketika kamu mengirimkan energi baik, semesta dan doa-doa lain akan ikut menguatkanmu. Ingatlah, jodoh bukan tentang siapa yang kamu temui duluan, tapi siapa yang datang di waktu yang tepat dan tidak pergi lagi. Dan bukan yang datang membawa janji, tapi yang datang membawa doa. Dan ketika kamu akhirnya bertemu dengannya, kamu akan sadar bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis kisah. Jadi untuk kamu yang masih menunggu, jangan berhenti berdoa. Untuk kamu yang sedang berproses, jangan berhenti memperbaiki diri. Dan untuk kamu yang sedang berjuang mempertahankan, jangan berhenti mengingat bahwa cinta yang berawal karena Allah akan selalu menemukan jalan pulang kepada Allah. Karena cinta sejati bukan tentang dua hati yang saling memiliki, tapi dua jiwa yang sama-sama ingin Allah ridhai. Itulah cinta yang akan bertahan,
bahkan ketika dunia sudah tidak ada lagi. Sahabat Shiful Qalbi dan sahabat Ashifa, semoga video ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Allah sedang menulis kisah cinta terbaikmu. Mungkin belum hari ini, mungkin bukan dengan orang yang kamu harapkan, tapi pasti dengan orang yang Allah pilihkan. Dan pilihan Allah seperti biasa selalu yang terbaik.